Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Salam damai sejahtera dan kasih karunia dalam Yesus Kristus untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Diambil dari Ulangan 23 ayat 3 dan 4. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Peor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Saudara, inilah kutuk untuk suku Moab yang rajanya bernama Balak pernah memakai Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, tetapi Tuhan memakai kata-katanya terbalik malah memberkati Israel. Diambil dari Bilangan 22 ayat 3 yang berbunyi, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Saudara, pada waktu Tuhan membalas perbuatan Moab terhadap Israel, maka apa yang akan terjadi? Musibah besar pada Moab. Diambil dari Bilangan 48 ayat 41 sampai 46. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Moab akan musnah sebagai bangsa, sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab, demikianlah firman Tuhan. Yang lari dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semuanya itu atas Moab di tahun penghukuman atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. Saudara, bisa membayangkan Tuhan yang membalas kejahatan bangsa Moab dengan musibah yang besar luar biasa seperti contoh ayat di atas. Maka saudara bisa membayangkan bahwa kejahatan saudara dan saya pun seharusnya dibayar dengan hukuman atau kutuk yang sesuai pula. Tetapi kabar baik atau Injilnya mencatat bahwa Tuhan Yesus sudah berdiri sebagai pengantara kita dan menerima semua hukuman yang diperuntukkan untuk kita. Sehingga Bapak dan Ibu melihat kita tersembunyi, sehingga Bapa melihat kita tersembunyi di dalam Kristus. 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara, jadi pada waktu kita berbuat dosa, kita selalu ingat bahwa pengantara itu Yesus Kristus sudah mati untuk kita 2000 tahun yang lalu, sehingga Bapa tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Ibrani 8 ayat 12 dan 13 mengatakan, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan
Apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Perjanjian apa yang disebut pertama dan telah menjadi tua dan usang? Perjanjian lama, saudara. Dalam King James Version-nya, usang adalah decay atau obsolete. Berarti perjanjian yang pernah dipakai dan sekarang tidak terpakai lagi. Perjanjian lama itu sudah tua dan usang, sehingga dekat kepada kemusnahannya. Sekian renungan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara. Salam damai sejahtera dan kasih karunia menyertai kita semua sampai selama-lamanya.